kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segala puji dan salam, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang sudah begitu banyak memberikan kita nikmat. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat dimudahkannya kaki kita hari ini untuk dilangkahkan menuju salah satu taman surganya Allah. Ya khibati fillah, alhamdulillah kita hari ini berjumpa lagi untuk melanjutkan dari kitab 10 kaidah pencucian jiwa karya Syekh Abdul Razak Al-Badr, dan hari ini kita masuk ke bab 10, yaitu menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Alhamdulillah guru kita Al-Ustaz Abdullah Amir Martan hafizahullah ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita. Tanpa perlu lama-lama lagi, Ustaz, falyatafadhalu mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji, yang telah memberikan seluruh kebaikan dan rahmatnya kepada kita, khususnya pada hari ini kita diizinkan berada di rumah Allah dan juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali memperbaiki keadaan jiwa dan hati kita. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hati dan jiwanya adalah perkara yang paling penting yang dimiliki oleh dirinya. Karena ketika hati dan jiwanya baik, maka baiklah kehidupan yang dia miliki di dunia dan di akhirat. Dan jika hati dan jiwanya buruk, maka ini adalah tanda kesengsaraan yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya. Kita masih membahas 10 kaidah atau kaidah pensucian jiwa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, di mana di kaidah yang keempat yang disebutkan oleh beliau mengatakan al-qaidatur rabi'ah ittikhadul uswati wal qudwah. Kaidah keempat yang bisa kemudian diambil, dilaksanakan oleh seorang hamba Allah untuk mensucikan jiwanya adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswahnya. Dan yang dimaksud dengan uswah itu artinya adalah misal, contoh.
yang ditiru, yang diikuti, dan juga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah. Dan yang dimaksud dengan qudwah itu adalah sebagai pemimpin kita di dalam seluruh kebaikan. Asy-Syaikh hafizahullah taala kemudian mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 untuk menegaskan bahwa memang kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam ayat ini dengan mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, contoh, hasanah, yang baik. Dan ketika Allah mengatakan uswatun hasanatun, ini sedikit ya menyinggung bahasa Arab. Ketika Allah mengatakan bahwa pada diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanatun dengan sighah atau dengan bentuk nakirah, ditanwin akhirannya, untuk memastikan bahwa Nabi adalah contoh dalam seluruh kebaikan, dalam seluruh perkara. Karena Allah tidak mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah al-uswatul hasanah, tidak. Tapi Allah mengatakan uswatun hasanatun untuk tidak membatasi sedikit pun bahwa Nabi itu adalah contoh bagi setiap hamba Allah dalam seluruh kebaikan tanpa batas. Dalam seluruh sisi kehidupan. Di masjid, contoh terbaiknya siapa? Rasul. Di rumah tangga, contoh terbaiknya siapa? Rasul. Di dalam bisnis, contoh terbaiknya siapa? Rasul. Oleh karenanya Allah mengatakan uswatun hasanah. Dan Allah mengatakan bahwa Nabi itu menjadi contoh di dalam kebaikan, bahkan di dalam seluruh kebaikan, itu hanya bagi orang ini. Dalam ayat ini disebutkan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Hanya untuk mereka yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Sehingga orang-orang yang betul-betul menginginkan perjumpaan yang indah bersama Allah, maka sedikit pun dia tidak akan menahan dirinya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Pikirkan ini baik-baik. Karena banyak orang ngakunya Islam, tapi kemudian begitu berat dia mengikuti Rasulullah SAW. Betul tidak? Betul nggak ini? Iya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi disuruh ngikutin Nabi berat, bahkan tidak sama sekali. Ini membuktikan isi hati seseorang bahwa sebenarnya dia tidak ingin berjumpa dengan Allah dan tidak beriman sebaik mungkin kepada hari akhir. Karena kalau dia betul-betul ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terbaik, maka Nabi akan senantiasa dia ikuti jejaknya. Kalau dia betul-betul beriman kepada hari akhir, maka satu-satunya orang yang harus dia ikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya selamat, supaya mendapatkan balasan terbaik. Nah, ahibati fillah, kata Imam Ibnu Katsir, Syekh Abdul Razak menyebutkan ini dalam kitabnya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, aslun kabirun fit
ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pokok yang sangat penting, yang sangat besar, yang memerintahkan kita, yang mengharuskan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, mungkin sebagian dari kita mengatakan ngikutin Nabi itu gimana? Dalam hal apa kita ngikutin Nabi? Sebagian orang kan ada yang begini. Emangnya harus pakai jubah? Kalau ngikutin Nabi itu, emang kemana-mana harus pakai jubah gitu? Betul nggak ibu-ibu? Sebagian orang ada yang mengatakan, emang kalau mengikuti Nabi, kalau perempuan memang harus pakai jilbab besar gitu? Ya, kan itu mah budaya orang mana? Kata mereka. Betul tidak? Betul nggak ini? Baik. Maka kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan ngikuti Nabi itu yang pertama fi aqwalihi, di dalam perkataan-perkataan. Kalau memang cinta Nabi, maka mulutnya nggak boleh berbeda dengan mulut atau lisannya Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi disifati bahwa beliau itu la yaqulu illa haqqan wa khairan. Nabi itu kalau ngomong cuman yang benar, cuman yang baik. Nggak pernah bohong. Nabi nggak pernah bohong. Nabi nggak pernah menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, wa af'alihi, mengikuti Nabi di dalam perbuatannya. Ya, perbuatan Nabi diikuti sama kita. Coba saya minta hadirin menyebutkan satu aja. Sifat yang sangat jelas pada sikap Nabi. Nabi itu kalau bersikap seperti apa sih? Coba, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Silakan. Nabi itu lemah, lembut, gak pernah kasar. Tambahin satu lagi deh, jadi dua. Apa? Dari gesturnya saja, Nabi itu gimana? Tadi lemah lembut. Selain lemah lembut apa? Satu aja, jangan banyak-banyak. Tuh, sudah berhenti, ini gimana? Oh benar, ya lemah lembut lah, masih saudaranya Bu. Apa ya? Satu aja. Yang hampir hilang di tengah-tengah kita ini apa? Ini dari gestur tubuhnya. Jujur sifatnya apa? Senyum. Gemes kalau. Maksud saya begini, bukan senyum-senyum sendiri, bukan. Tapi senyum kepada orang-orang saudara muslim yang berhak kita lontarkan senyuman kepada mereka. Ya. Gak bisa senyum saja. Itu menandakan bahwa buruk sekali ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jelek sekali. Sedangkan nabinya adalah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana basaman. Nabi itu adalah laki-laki yang murah senyum. Padahal beban hidupnya berat. Iya, beban hidup kita nggak seberat Nabi, tapi senyum sudah hilang, lama sekali hilang. Sudah jarang senyum. Dan yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir fi ahwalihi, dalam seluruh keadaan. Ketika Nabi di masjid, ketika Nabi di rumah, ketika Nabi di pasar, ketika Nabi di dalam peperangan, ketika Nabi sedang safar, dalam seluruh keadaannya. Kita diperintahkan menjadikan Nabi sebagai contoh terbaik. Apa yang Nabi katakan kepada para sahabatnya, itu kita ikuti. Apa nasihat yang diberikan Nabi kepada para sahabatnya, itu kita dengar juga dan kita lakukan juga. Dan mereka yang betul-betul beriman tidak akan pernah menahan diri dan berpikir panjang untuk mengikuti Nabi. Ikuti. Apa sulitnya mengikuti Nabi? Enggak. Yang diajarkan Nabi itu semuanya gampang dan membawa kebaikan. Gak ada yang sulit, gak ada yang susah. Disuruh pakai jilbab besar supaya tidak diganggu sama manusia lain, supaya kehormatannya terjaga. Terlebih itu pun perintah Allah.
Kita punya waktu, punya kesempatan. Tenang, jangan khawatir. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih bisa menyempurnakan ittiba kita kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ayo bersemangat. Karena ini cara kita kemudian selamat di dunia dan di akhirat. Dan cara kita membersihkan jiwa dan hati kita. Qara Al-Hasan, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Syekh Abdul Razak mengatakan dalam kitabnya. Qala qaumun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum, sebagian orang maksudnya di zaman Nabi itu pernah berkata begini. Inna nuhibbu rabbana. Kami cinta sama Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu cinta Allah atau tidak? Cinta Allah atau tidak? Cinta Allah persis seperti para sahabat di zaman Nabi. Ngomongnya sama. Cinta Allah. Sama persis. Karena orang beriman harusnya seperti ini. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Baik. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri, ketika sebagian manusia mengatakan itu di zaman siapa? Zaman Nabi Muhammad SAW. Maka Allah turunkan firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Yang kata Al-Imam Ibnu Katsir ini, kemudian beliau menyebutkan, para ulama menyebutkan ayat ini, memberikan nama kepada ayat ini dengan ayatul mihnah. Ayatul mihnah namanya. Mihnah itu artinya ujian. Untuk menguji mereka-mereka yang ngaku cinta Allah. Nah sekarang begini, tulis di bukunya. Kalau belum sama seperti yang disebutkan Allah di ayat ini, berarti cinta kita dusta kepada Allah. Tulis. Berarti kita belum jujur. Belum. Kalau nggak sama dengan apa yang Allah perintahkan dalam ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah? Qul, katakan. Jangan bawa. Kita tunggu sebentar Ibu ya. Masya Allah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengatakan kami mencintai Allah. Katakan sama mereka, kalau memang benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Katakan Muhammad. Kepada mereka, ikutilah diri saya. Disuruh mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Barulah Allah akan mencintai kalian. Ini disebut ayat ujian. Karena memang banyak orang itu hanya ngomong di mulutnya bahwa dia cinta Allah. Tapi tidak punya bukti yang nyata. Nah Allah jadikan mengikuti Rasul itu bukti nyata bahwa kita betul-betul mencintai Allah. Buktinya itu. Makanya kalau disuruh Rasul begini, nggak mau, bohong berarti cintanya semua. Ya, coba saya mau tanya. Larangan-larangan Nabi. Kita bicara larangan-larangan. Larangan Nabi misalkan. Misal ini contoh ya. Dalam makan apa larangan? Gak boleh tangan kiri. Gak boleh berdiri misalkan. Misal contoh. Itu ada pembahasan lain. Tapi salah satu yang dilarang memang itu. Terus apa lagi? Hah? Apa? Oh nggak boleh yang jauh-jauh. Kalau satu nampan. Jadi ingat ini ibu ya.
Apa? Oh, menyisakan makanan, betul. Oh, menyisakan makanan, betul. Makanan yang jatuh nggak boleh dibuang begitu saja. Harus diambil, dibersihkan makan. Iya, itu sunnahnya. Kan kalau kita pakai dalilnya dalil belum 5 menit. Padahal itu sunnah Rasul. Dan kata Nabi, jangan engkau biarkan makananmu itu menjadi makanan syaitan. Hah? Ya bersihkan, bersihkan. Wamsah, iya makan. Wamsah anhul adha. Bersihkan kotorannya, makan. Loh, di zaman Nabi lantainya apa? Saya mau tanya. Tanah, kita ubin. Coba kalau makanan jatuh ke tanah, kira-kira tanahnya nempel nggak? Kata Nabi suruh bersihin. Makan. Aduh, ini secara kesehatan tuh kan. Katanya pengikut Nabi. Nabi tidak mungkin menyunahkan sesuatu yang madhar. Nggak mungkin. Dulu kita mengatakan, wah, jijik, jorok. Ternyata apa yang diajarkan sama Nabi semuanya benar. Menjilati jari saja, orang bilang, ih, ini geleh. Padahal ternyata dengan menjilati jari setelah makan itu membantu proses pencernaan. Baru percaya. Kenapa nggak dari dulu percayanya? Ketika Nabi sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu. Nah, orang yang betul-betul cinta Allah, ketika tahu Nabinya mengatakan, melakukan dan memerintahkan ini dan itu, maka itu yang dia jalankan untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Sampai kapan kita mau memilah-milih sunnahnya Nabi itu, sampai kapan? Kan nggak boleh dipilah-pilih. Lakukan semuanya semampunya. Makanya ayat ini ayat ujian, kata Ibnu Katsir. Karena yang betul-betul cinta Allah itu akan betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Gak akan nyari-nyari alasan, enggak. Oh, ini sunnah Rasul, bismillah. Sudah, meskipun agak berat. Salah satunya itu jilat jari itu. Ketika misalkan di antara sunnah menjilatkan jari kepada orang lain selesai makan. Tuh kan langsung, mas. Iya, dah nggak disuruh ke sembarang orang, enggak. Dicontohkan sama Nabi itu ke pasangan sendiri. Tapi ada pasangan sendiri kayak geleh gitu. Kamu teh kenapa gitu? Padahal dan ini bukti cinta kita kepada Allah. Ini intinya. Ini intinya. Mereka yang mengikuti Nabi adalah orang-orang yang sangat mencintai Rabbnya. Kita nggak boleh lupa itu. Nah, Syekh Abdul Razak kemudian mengatakan begini. Fattiba'ur Rasul, kata beliau. Maka mengikuti Rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'assi bihi, dan menjadikannya sebagai contoh. Dalilun adalah bukti. Dalil itu artinya bukti. Ala sihhati au ala sidqi wa mahabbatillahi ta'ala. Ala sidqi mahabbatillah. Ini bukti jujurnya cinta seseorang kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan Allah tadi. Dalam surat apa coba tadi? Ayat berapa tadi? Betul. Li'anna tiba, karena mengikuti wal iqtida bin Nabi, menjadikan Nabi sebagai contoh di dalam kebaikan. Wassairi ala manahijihil qawim huwa ainut tazkiyah. Dan mengikuti, meniti jalan yang ditinggalkan, yang lurus oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah inti atau cara terpenting untuk mensucikan jiwa dan hati. Sehingga orang itu jadi lebih dekat dengan Rabb-Nya. Lebih cinta kepada Rabb-Nya. Lebih tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya. Dengan mencontoh Rasulullah SAW. Terlebih, kata para ulama, Nabi itu adalah manusia yang paling suci jiwa dan hatinya. Maka perbuatannya itu bukti kesucian hati dan jiwa.
Ada yang lebih suci hatinya, lebih suci jiwanya dari Nabi SAW di tengah-tengah umat ini? Ada. Makanya disuruh nyontoh, tapi susahnya setengah mati. Ya, tugas kita suruh apa sih? Ikut saja ya, betul? Saya mau tanya, paling enak itu disuruh mikir sendiri atau disuruh ikut? Udah. Ya, sama ujian juga sama. Kalau udah ada kunci jawabannya nikmat. Suruh ikutin jawabannya saja, betul? Gak usah mikir. Ya, kalau dalam urusan dunia cari yang gampang. Betul nggak? Meskipun beresiko nggak apa-apa, dijalani. Tapi untuk keselamatan dunia akhirat dikasih yang gampang nggak mau. Cuma disuruh ikut-ikutan sama Nabi. Malah berkreasi, malah berimprovisasi, ya Allah. Disuruh ngikut doang, susah amat, ya Allah. Benar, bingung saya memang asli, bingung. Ya, betul? Kalau sudah ada tutorialnya enak nggak? Ya disuruh ikutin tutorial aja. Kenapa sulit sekali? Karena ini masalah iman. Ini membuktikan keadaan hati dan jiwa seseorang. Kalau jiwanya buruk dan penuh dengan noda kemaksiatan, maka hal segampang ini akan menjadi sangat sulit. Padahal tinggal suruh ikut. Ya ibu, betul? Dalam agama ini disuruh ikut atau disuruh mikir sendiri? Ikut, udah selesai. Ikut. Betul? Korek. Nah, kata Syekh Abdul Razak kemudian, wala yumkinu al-wusulu ilaiha bi ghairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin seseorang itu mencapai puncak kesucian hati dan jiwa kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga bisa seperti Rasul. Maka untuk sampai ke sana itu adalah dengan melakukan apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi bisa sehebat itu? Karena apa yang dilakukan oleh dirinya. Dari ketaatan, dari amal soleh, dari kepatuhan, dari ketundukan kepada Allah. Tinggal niru Nabi, maka kita akan bernasib sama. Meskipun tidak akan pernah sederajat, tapi kita akan berakhir di tempat yang sama. Bahkan bisa jadi di derajat yang sama nanti di dalam surga. Di tingkatan yang sama, tingkat yang ke-100. Firdausul A'la. Kalau kita betul-betul ngikutin Nabi, cuman itu kok sebetulnya yang diminta. Untung Allah cuma nyebutin itu. Coba kalau Allah nyebutin yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha, suruh jihad fisabilillah. Gak boleh gak jihad, awas. Harta harus dikeluarkan semuanya. Enggak, cuman disuruh ngikutin Nabi. Begitu mudahnya kita diinginkan masuk surga oleh Allah. Cuman banyak yang memilih jalan lain. Disuruh jalan apa namanya? Bebas hambatan, cari yang apa? Yang macet. Iya, dan hari ini macet sekali, luar biasa. Atau ada lomba apa saya nggak paham. Iya, di stop sana, di stop sini. Wah, Masya Allah. Iya. Betul? Betul. Udah tahu ada pemblokiran jalan, tapi masih tetap milih itu, ya salah. Ya. Dalam urusan begini saja kita mikir, oh jangan, ini macet, di sini titiknya. Kita cari jalan lain. Nah, kenapa mau ke surga itu milih jalan yang susah? Kasih jalan yang gampang nggak dipilih. La ilaha illallah. Ya, subhanallah. Sampai sini ya, bisa kita pahami insyaallah. Baik. Kata saya begini kemudian. Dan beliau menyinggung ini.
Wa yuhditsu a'immatud dhalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakkin nufus. Pada setiap zaman, pada setiap masa, para pemimpin-pemimpin kesesatan itu selalu membuat jalan baru yang munkar. Tulis di bukunya. Kalau mendengar kata munkar itu artinya ya mukhalafatul haq. Ketika sesuatu itu menyelisihi kebenaran, itu disebutnya munkar. Ya, jadi nggak perlu alergi dengan kata munkar ini. Karena semua perkara yang beda sama yang benar, itu namanya munkar. Jelas? Nah, para pemimpin kesesatan ini, para imam-imam kesesatan ini, kata Syekh, di setiap zaman selalu bikin jalan-jalan yang mungkar dan kemudian mengatakan, mengklaim bahwa ini adalah cara untuk mensucikan jiwa. Betul? Ada yang disuruh berendam di air, betul? Betul nggak nih Ibu? Suruh mandi air kembang, air bunga. Ini dari mana datangnya? Ya, supaya hatinya bersih. Supaya keburukan-keburukan di dalam jiwa itu larut di dalam air. Masya Allah, ini apa, deterjen atau apa? Larut. Ini jalan-jalan yang subhanallah ini. Dan itu terjadi, betul tidak? Betul tidak? Betul. Ada yang mengatakan kalau pengen diampuni, meskipun sudah di alam kubur, hubungi saya. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu nggak? Ada. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi cukup menghubungi dirinya, dosanya dibersihkan, bersih. Ini munkar atau tidak? Karena menyelisih yang hak, jelas. Gak ada keraguan di dalamnya. Mereka mengatakan, kata Syekh, tuhadzibul qulub. Amalan yang mereka lakukan itu, yang mereka ajarkan itu bisa meluruskan hati, bisa memperbaiki hati. Wa tuqawwis silata billah, dan bisa memperkuat hubungan dengan Allah. Dan perkataan-perkataan yang lain yang mereka ucapkan. Selalu begitu, selalu begitu. Suruh semedi di gua, suruh semedi di hutan, supaya apa? Supaya jiwanya menjadi jiwa yang tenang, terus. Ini semuanya munkar. Kenapa Ustadz munkar? Karena ini nggak pernah ada, nggak pernah dikatakan, nggak pernah disampaikan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Dari situ kita tahu ini segampang itu kita menilai. Memang semudah itu. Ya, jadi kalau ada yang bilang, oh tinggal ini aja kita ketemu sama fulan, insya Allah dosa kita, jiwa kita akan bersih lagi. Kita bisa langsung bilang apa? Munkar. Ini munkar, ini nggak benar. Kalau kita selalu mengembalikan diri kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari mereka, kata Syekh, ini yang masih yang sesat-sesat ini, menyuruh orang lain untuk berkhalwah di tempat-tempat gelap dan kemudian sendirian. Gak boleh kumpul-kumpul sama orang. Harus menyendiri. Tempat atau bahasa kita namanya apa? Ya itulah. Bertahanuts, sebagian orang pakai istilah syar'i. Lagi apa? Saya lagi tahanuts di gua. Itu bukan tahanuts. Tahanuts itu Nabi, bukan kita. Udah nggak ada syariat tahanuts, itu nggak ada. Ya, Nabi pun itu sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi, coba perhatikan. Setelah jadi Nabi dan sama Rasul, Nabi pernah nggak tahanuts di gua Hira? Nggak pernah. Nggak pernah. Makanya nggak perlu tahanuts lagi. Pokoknya kalau udah nyuruh ke gua, ngaco, munkar langsung sebutkan. Ini apa-apaan? Ini salah, ini nggak benar. Ya, jelas ya sampai di situ ya. Baik. Kemudian disuruh baca tirdad azkarin khassah. Suruh baca zikir-zikir tertentu. Wa alfadhin muayyanah, atau kalimat-kalimat tertentu yuz'amu annaha tuzakki wa tuhadzib
wa turabbin nufus. Yang mereka yakini bahwa kalimat-kalimat ini bisa memperbaiki jiwa dan hati. Ya, kadang-kadang kalimatnya kita nggak paham. Bahasa Arab tapi kita nggak tahu artinya, betul? Baru dengar pertama kali, betul? Betul nggak ini? Tapi anehnya diikuti. Iya. Kalau nggak ngikuti, anehnya didengerin terus videonya. Ulang-ulang terus. Betul nggak ini? Iya, ada satu sosok lah yang kita ulang-ulang terus videonya. Belakangan ini, betul nggak? Kalimatnya ngaco, salah. Tapi didengerin terus. Lucu ya, lucu. Nggak lucu ini jam. Sebetulnya. Ini orang teh anehnya. Menikil kelakuan itu aneh pisan. Kalau memang aneh, kenapa ditonton? Matikan, chat, selesai. Nggak perlu ditonton lagi. Siapa yang bisa menjamin kemudian kita akhirnya tidak akan mengikuti dirinya kalau ditonton terus? Lama kelamaan, bener ogenya. Betul nggak ini? Berhenti makanya. Kita lanjutkan dulu jamaah rahmatillah Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim kemudian kata Syekh Abdul Razak mengatakan seperti ini. Di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Perhatikan kalimat Al-Imam Ibnul Qayyim. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa itu, as'abu min ilajil abdani wa asyad. Memperbaiki, mengobati jiwa itu jauh lebih berat dari mengobati penyakit tubuh. Lebih berat, kata beliau. Kalau badan sakit, obatnya gampang atau susah? Gampang. Ke dokter aja. Ke dokter, minum obat, betul? Tapi kalau jiwa, lebih berat dari itu. Karena banyak orang yang fisiknya sehat, tapi jiwanya sakit dan dia tidak bisa atau kesulitan mengobatinya. Betul? Iya. Kalau badan sudah tenang, olahraga rajin, minum vitamin rajin, makan sehat-sehat. Tapi jiwanya sakit, banyak. Sakit jiwanya dan dia kesulitan memperbaiki jiwa. Kata Syekh Abdul, kata Imam Ibnul Qayyim kemudian. Faman zakka nafsahu, barang siapa yang mensucikan jiwanya, birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji' bihar rusul. Kalau kemudian dia berusaha mensucikan jiwanya dengan riyadhah, tulis di bukunya. Riyadhah itu istilah yang biasanya digunakan oleh sebagian orang untuk menamai ibadah-ibadah dan zikir-zikir tertentu yang katanya mensucikan jiwa. Mereka sebutnya apa? Riyadhah. Atau dengan bahasa kita sekarang namanya wirid. Namanya apa? Wirid. Ya. Jadi amalan yang diulang-ulang, kalimat yang diulang-ulang dengan keyakinan punya dampak tertentu. Kalau orang berusaha mensucikan jiwa dengan cara ini, atau juga mujahadah, dia berjuang, memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu, atau kemudian juga khalwah, menyendiri, kata Imam Ibnul Qayyim, dengan cara yang tidak pernah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kata beliau, ini persis permisalannya kal marid, seperti orang sakit, yu'aliju bi ra'yihi, yang mengobati dirinya hanya dengan pendapat pribadinya saja. Kita sering tuh begitu. Dan ternyata tambah sakit. Betul? Kalau sakit kepala kayaknya, nah ini kayaknya minum ini enakan nih kayaknya. Ya, atau orang yang mengatakan begini, kata orang cenah, ini juga sama. Ini dia sedang mengobati dirinya dengan apa? Pendapat pribadi. Dan biasanya mengenaskan hasilnya. Betul? Betul? Contoh, saya kasih contoh nih.
Seperti orang yang ngobatin sakit giginya pakai minyak cengkeh. Tahu-tahu pecah giginya. Betul? Ini sering terjadi nggak? Iya. Kenapa? Karena dia mengobati dirinya dengan pendapatnya sendiri. Minyak cengkeh itu betul obat untuk menghilangkan apa? Mematikan atau menghilangkan infeksi di gigi, betul. Tapi nggak boleh banyak-banyak, ibu-ibu. Ini direndam kapasnya, diangkat, diset, alhamdulillah langsung lengit, iya, sama gigi-giginya. Ini contoh yang paling real. Kalau kita mau kasih contoh ini. Nah, mengobati jiwa juga sama. Kalau menurut kita, menurut si fulan, padahal nggak ada di dalam Islam. Seperti orang sakit yang mencoba mengobati dirinya dengan pendapatnya sendiri. Sehat atau tambah sakit? Tambah sakit. Ya, makanya kita lihat orang yang suka di gunung-gunung tuh menyendiri khalwah itu, turun dari gunung tambah sakit mereka. Bahkan kehilangan akalnya sekaligus. Bukan jiwanya saja, bukan hatinya saja, akalnya sekalian hilang. Betul, Bu? Iya. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Kata Imam Ibnul Qayyim begini. Coba bandingkan, kata beliau, pendapat dokter sama pendapat dirinya. Mana yang lebih benar? Pendapat dokter. Makanya kata beliau, kemudian beliau melanjutkan perkataannya. Farrusul, maka para rasul itu atibbaul qulub. Para rasul itu adalah dokter-dokter hati dan jiwa seorang hamba Allah. Ini dokternya, mereka dokternya. Mereka manusia yang paling faham, yang paling alim bagaimana caranya mengobati hati dan jiwa. Ya, kalau dokter gigi kita cari yang paling alim, yang paling bagus, betul? Dan semua bidang kedokteran yang lain, cari yang terbaik. Kenapa? Karena pendapatnya bisa kita percaya. Nah, dalam agama itu nggak ada yang bisa lebih dipercaya melebihi siapa? Para rasul. Di kalangan manusia para rasul. Tapi anehnya lebih memilih mendengarkan orang lain selain para rasul. Di mana letak benarnya, di mana? Kata Nabi A, kata misalkan orang lain enggak B, terus dipercaya yang B. Sakit. Bukan sembuh, tambah sakit. Betul? Ibu-ibu, betul? Belum selesai, ibu-ibu. Kata Imam Ibnul Qayyim begini. Fala sabil, tidak ada jalan, tidak ada satupun jalan. Ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Gak ada jalan, gak ada satupun jalan untuk memperbaiki hati dan untuk mensucikannya melainkan hanya jalannya para rasul saja. Cuman jalannya para, sudah nggak ada jalan lain, nggak ada. Wa ala aidihim, obatnya ada di tangan-tangan mereka. Ya, kalau kita merasa gundah, galau, banyak sedih, banyak was-was, banyak kekhawatiran, tidak tawakal sama Allah, maka ambil obatnya dari tangan para rasul kita, dari rasul kita Muhammad SAW. Ambil obatnya, terima obatnya dari Rasulullah SAW. Ini enggak, kita cari obat lain. Naik gunung, turun gunung. Ke pantai, balik lagi ke rumah. Keliling kota untuk menenangkan diri. Buat apa? Sakit terus, bahkan tambah sakit. Karena obatnya nggak diambil dan nggak Iya, saya teh nggak beres-beres masalah. Iya, minum obatnya diminum, enggak. Ya nggak akan sembuh masalah. Ya, ibu,
Betul? Baik, Anda mau tanya sekarang. Obat itu kan ada aturan pakainya, betul? Iya. Aturan pakainya kita ambil dari mana? Dari kebiasaan? Bukan, Bu. Dari saran dokter. Kadang-kadang obatnya kita ambil, tapi cara pakainya nggak sama dengan caranya para rasul. Ini juga sama. Bisa tambah Nah ini yang dimaksud kemudian mohon maaf dengan kalimat perkara yang baru dalam agama. Obatnya diambil, Al-Qur'annya dipakai, zikirnya dipakai, tapi cara pakainya salah. Maka bukan jadi obat, jadi penyakit. Baik. Anda tarik nafas dulu Ibu. Ya. Kita lanjutkan. Bimahabbil inqiyad. Nah, Al-Imam Al-Qayyim kemudian mengatakan begitu. Hanya dengan inqiyad. Inqiyad itu artinya tunduk. Maksudnya tunduk kepada para rasul, wat taslim dan berserah diri, memasrahkan urusan mereka kepada para rasul. Ya, udahlah terserah rasul aja gitu kalau bahasa sederhananya. Ana mah ikut aja. Maka dengan cara itulah seseorang bisa mengobati hati dan jiwanya. Wallahul musta'an. Dan Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Nah, Asy-Syaikh kemudian melanjutkan begini, Ibu-ibu. Wa aidan fa jami'ul a'mali allati laisa 'alaiha amrun nabi. Begitu juga kata beliau, semua amalan yang tidak ada petunjuk Nabi di dalamnya, maka amalan ini tertolak. Maksudnya tidak ada gunanya dan tidak akan memberikan dampak apapun kepada pelakunya. Kan banyak orang itu pengen hati jiwanya baik, tapi melakukan sesuatu yang gak ada contoh nabinya, maka gak akan sembuh penyakitnya. Betul? Baik, Anda mau tanya sekarang. Anda mau tanya. Puasa itu membersihkan jiwa nggak? Ya. Tapi puasa yang gimana? Yang sesuai dengan sunnah Nabi. Coba, yang sesuai sunnah Nabi itu yang gimana? Harinya. Terus? Waktunya. Ya, hari waktu, saudara. Terus? Apa? Sahurnya, makanannya, sahurnya dan bukanya harus sama. Ada orang puasa bukanya malam-malam jam 12. Ini akan berdampak baik kepada orangnya tidak? Nggak akan mungkin. Justru ini mendatangkan penyakit. Baik penyakit tubuhnya dan penyakit jiwanya. Karena menyelisihi caranya Nabi. Makanya lihat orang-orang yang menyimpang itu pasti kalau ngajarin ibadah apapun pasti beda sama Nabi. Puasanya suruh buka jam 12. Atau kalau buka puasa disuruhnya cuma minum air putih. Sama nasi putih, betul? Kemudian disebut puasa apa namanya? Mutih. Sama-sama Nabi atau beda? Ini sudah jelas ngaco, ini munkar. Betul nggak ini? Terus ada yang begini prinsipnya, nggak perlu sahur. Nggak perlu sahur. Kita tidak butuh sahur, cukup nanti buka puasa. Ini juga sama, ini nggak akan berdampak baik kepada para pelakunya. Karena yang nyuruh sahur siapa? Nabi. Tapi diselisihi, maka nggak ada kebaikan pada puasa yang seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa? Bisa Ibu? Baik. Sekarang kita tahu bahwa ternyata memang ini penyebab kenapa selama ini banyak di antara hamba Allah
yang hidup di dalam kesengsaraan karena jiwa dan hatinya begitu penuh dengan keburukan, itu karena mereka nggak sama, nggak persis, dan nggak mengikuti betul-betul Nabinya Muhammad SAW. Nggak ada kedamaian. Padahal sudah rajin sholat sunnah. Tapi sholat sunnahnya nggak sama dengan sholat sunnahnya Nabi. Itu penyebabnya. Dengan puasa, dengan ini, dengan itu, sedekah. Tapi nggak sama caranya dengan maka tidak akan pernah jadi obat. Dan amalan mereka tertolak. Gak akan dibalas apapun sama Allah. Karena Nabi mengatakan, kata Syekh, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada tuntunan kami, maka amalannya tertolak. Rugi nggak? Rugi nggak ibu-ibu? Rugi. Buat apa kita beramal kalau begitu? Jadi Ustadz, kebaikan yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan Nabi itu sama sekali nggak dibalas sama Allah. Jawabannya iya. Kata siapa? Kata Nabi barusan. Sallallahu alaihi wasallam. Mardud, tertolak, rad. Allah nggak akan pandang, Allah nggak akan balas. Berat berarti? Jadi pilihan kita apa? Pilihan kita apa? Ikut. Ikut siapa? Rasulullah SAW. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Yakin? Tidak akan berpikir panjang untuk mengikuti Nabi? Kok nggak ada jawabannya, Ibu? Nggak akan. Saya akan langsung, pokoknya sunnah Nabi saya lakukan. Maka dengan cara ini hidup kita akan berubah. Lakukan, buktikan. Jiwa dan hati kita pasti berubah. Kalau belum, berarti kita belum mirip dengan Nabi. Asy-Syaikh Abdul Razak kemudian mengatakan, Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan, Sufyan ibnu Uyainah ini seorang muhaddits, ya. Beliau mengatakan begini, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW, itu mizan al-akbar. Itu adalah timbangan yang paling besar. Maksudnya, indikator dan petunjuk hidup kita. Yang paling besar, itu Nabi. Kita kalau mau melakukan apapun, maka harus ditimbang, harus dibandingkan dengan perbuatan Nabi. Karena begitu semestinya. Ketika kita mau menikahkan anak, misalkan, dilihat, ini cara Nabi gimana sih cara nikahin anak? Itu maksudnya. Supaya berkah, betul tidak? Betul tidak? Betul. Cik, saya mau tanya sama ibu-ibu. Kalau nikahin anak itu, yang harus diperhatikan apa? Anak kita perempuan, kita mau menikahkan. Apa yang harus kita perhatikan? Tanggal? Hah? Oh, calonnya dulu. Betul? Saya mau nanya aja sama ibu-ibu. Emang kriteria yang ditetapkan Nabi untuk menantu laki-laki itu apa? Yang saya minta, yang persis dikatakan Nabi kayak apa? Jadi kalimat Nabinya kayak apa? Kalau akidah kan bisa akidah, nanti sholatnya nanti terlalu panjang itu. Nabi cuma menyebutkan dua perkara. Kalau ada laki-laki datang untuk menikahi, meminang anakmu, lihat dua perkara. Agamanya, dan ini luas. Akidah, kesolehan, wah segala macam. Kita caranya tahu gimana Ustadz? Cek. Jangan sembarang laki-laki datang diterima. Anaknya sudah, aduh, abi, umi. Pokoknya saya mau. Terus udah senang orang tuanya. Cek dulu agamanya kayak apa. Yang kedua apa yang dicek? Akhlaknya. Pasti berkah. Betul nggak ini? Kalau anak kita laki-laki, apa yang ditetapkan sama Nabi? Kalau menantu perempuan itu gimana syaratnya? Apa yang dilihat? 4. Apa? Agama terakhir.
Harta, kedudukannya, keturunannya, nasabnya. Keempat, agama. Tapi ini yang terbaik kata Nabi. Ini enggak, anaknya datang bawa perempuan. Ini siapa nak? Pacarnya. Pacar aku mah. Kamu cocok. Mau menikah? Mau? Ya sudah bismillah. Apa ini bismillah? Emang begini caranya? Enggak. Dan yang seperti ini lebih sering mendatangkan keburukan dibandingkan kebaikan. Apa sih penyebabnya? Karena menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penyebabnya. Makanya kata Sufyan ibn Uyainah, ini tolak ukur yang paling besar itu Nabi. Fa'alaihi tu'radul asya. Kepada Nabilah kita menilai semuanya, segala. Dalam hidup. Mau belajar, lihat gimana cara Nabi mengajarkan kaum muslimin untuk belajar. Mau ibadah tertentu, lihat Nabi. Nabi gimana sih caranya ketika beribadah. Begitu caranya. Di dalam rumah tangga juga sama. Gimana sih sikap yang semestinya? Lihat Nabi. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadyihi. Seseorang harus terus melihat akhlak Nabi, perjalanan hidup Nabi dan petunjuk Nabi. Fama wafaqaha fahuwal haq. Kalau kemudian seseorang itu berkesesuaian dengan Nabi, cara hidupnya, maka dia berada di atas kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Kalau beda, maka ini kebatilan. Dan seseorang tidak akan pernah dapat kebaikan. Sebetulnya segampang itu. Disuruh nyontek kopi. Kan paling enak kopi pas di blok tek. Cuman tek. Daripada kertek bikin. Betul gak ini? Terus sampai ke barareuh itu jari curut udah. Disuruh cuman blok tek. Udah selesai. Ujungnya masuk surga. Kalau dalam dunia pendidikan udah nyontek, hasil gelarnya nanti predikatnya cum laude atau summa cum laude bahkan. Padahal tapi itu yang diinginkan dalam agama. Dan dengan itu kita bisa mensucikan hati dan jiwa. Wallahu taala alam bishawab. Nah, berakhir apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak. Nah, sampai di sini juga perjumpaan kita insyaallah. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya persilahkan. Nah, silakan. Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, silakan. Pak Ustadz, bentuk cinta kita sama kepada Rob kita dengan mengikuti semua yang difirmankan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Jika semua itu sudah dilakukan, untuk masalah keduniawian masih pageh dalam arti pedit keneh gitu ya. Nah itu masih bakhil gitu ya. Bakhil, terutama mengenai hak yang harusnya sudah dibagikan dalam warisan. Nah itu menyikapi seseorang anggota keluarga kita itu bagaimana? Sementara Zahirnya semua sudah melakukan. Zahirnya dia berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taat. Itu afwan. Itu isyarat sebetulnya. Apa yang dia tampakkan dengan kekikirannya itu isyarat bahwa apa yang dia lakukan itu bukan karena Allah. Itu jelas. Itu jelas. Orang itu kalau betul-betul melakukan sesuatu karena Allah dan karena mengikuti Rasulullah SAW, meskipun ada perkara berat dalam dirinya, keburukan yang susah dia hilangkan, maka dia akan berjuang menghilangkan itu. Ya, ada orang itu yang bawaan lahirnya bakhil memang, pelit. Tapi ketika dia tahu ini nggak boleh, Allah nggak suka, maka dia berjuang untuk melawan itu. Nah sekarang ada orang-orang yang zahirnya kayak malaikat, tapi kalau urusan harta, jahatnya luar biasa. Maka kebaikan-kebaikannya ini bisa jadi bukan karena Allah. Karena tidak memberikan dampak apapun kepada diri. Iya, banyak yang seperti itu ibu-ibu.
Banyak. Zahirnya seperti ahlul jannah, tapi ternyata dia berakhir di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu terlihatnya saja baik tapi batinnya tidak. Maka semua yang kita lakukan itu harus diawali dengan niat dan dengan harapan, dengan keinginan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh yang lain. Saya mau tanya sekarang, emang orang bakhil itu jahat? Dijawab. Jahat. Yang menahan hak itu jahat. Jahat. Zalim. Karena dia menahan apa yang menjadi hak saudaranya dan tidak berhak untuk ditahan. Apa yang kita punya itu nggak berhak untuk ditahan, ibu-ibu. Apa yang kita punya, yang dikasih sama Allah, itu Allah inginkan untuk tidak ditahan, tapi terus dikeluarkan di jalan Allah. Kenapa ditahan? Bahkan Nabi mengatakan dalam satu hadis, syarru ma fir rajul, perkara yang paling jahat, yang paling buruk yang ada pada diri seseorang, itu adalah syuhun halik, kekikiran yang teramat sangat. Itu yang paling jelek. Kalau sudah bakhil, itu isyarat hati dan jiwanya sangat buruk. Amal solehnya berarti tidak bermanfaat. Sampai di sini jelas? Ya, makanya jangan tertipu oleh zahir. Yang zahirnya baik belum tentu baik dalam hatinya. Ya, betul nggak ini? Ya, betul nggak? Iya, jangan tertipu oleh zahir. Jangan tertipu oleh penampilan yang nampak. Orang mukmin yang sebenarnya itu indah, baik luar dalamnya. Baik luarnya, baik juga dalamnya. Tapi kalau baik luarnya, tapi masih banyak keburukan ternyata di sisi kebaikannya, berarti dalamnya belum baik. Begitu cara menilai orang di dalam Islam. Ya, ongkoh sok ke pengajian tapi tukang gibah. Baik nggak ini? tidak. Enggak. Nggak berguna itu ke pengajiannya sama sekali. Makanya harus luar dalam baiknya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, mudah-mudahan jelas jawabannya insyaallah. Baik, silakan kalau bertanya. Sebentar ya Bu, itu duluan ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fiikum barakallah. Nah, silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah insya Allah apa yang tadi Ustaz jelaskan tentang bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah sudah saya pahami. Tetapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau suatu saat kita atau hati kita dalam keadaan futur? Biasanya dalam keadaan futur kita bukannya nggak tahu, bukannya nggak ingat akan ittiba kepada Rasulullah, tetapi malas untuk menjalaninya dan juga kayak terhanyut gitu akan apa? Seperti contohnya seperti ini, musik itu kan haram, tetapi suatu hari kita menikmatinya dan bahkan kadang kita bersenandung dengan musik yang kita dengar itu. Bagaimana caranya menghindari dan mengatasi hal-hal yang futur pada diri kita? Nah, Masya Allah. Barakallah. Terima kasih. Nah, Masya Allah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim begini. Cara menjaga kesehatan hati itu sama persis seperti menjaga kesehatan tubuh. Sama. Kalau kita sedang futur, itu isyarat apa? Sedang ada penyakit di jiwa dan hati kita. Ya. Maka yang pertama kali harus dicek itu apa? Kalau sama ketika kita misalkan sakit asam lambung naik, itu yang harus dicek apa? Penyebabnya apa? Salah makan nih jangan-jangan. Hati juga sama. Ketika hati futur pasti ada penyebabnya. Maka orang kalau ingin selamat dari penyakitnya dia harus cari dulu. Jangan-jangan dia masih
melakukan sesuatu, memakan sesuatu yang menyebabkan datangnya penyakit. Karena futur itu nggak datang tiba-tiba, Ibu. Futur itu nggak datang tiba-tiba. Pasti ada sebab. Nah, hal pertama yang harus dihilangkan itu adalah istifraghul madah. Kalau ada penyebab keburukan, itu yang harus keluar. Harus dibuang. Buang dulu. Penyebabnya banyak futur itu. Bisa jadi karena memang kita lalai. Bisa jadi karena kita melakukan dosa dan kesalahan dan seterusnya. Kita terus lakukan tapi kita nggak sadar. Atau mungkin kita sadar tapi kita nggak peduli. Akhirnya hati melemah. Kian hari kian melemah. Itu dulu. Istifraghul madah. Setelah dikeluarkan, kita harus melakukan yang kedua, minum obat. Syurbud dawa kata Imam Ibnu Qayyim. Hati juga sama. Setelah penyebabnya dibuang, maka apa yang terjadi kepada hati kita itu harus diobati langsung cepat. Makanya ketika futur itu jangan meninggalkan ketaatan. Meskipun malas, meskipun berat, tapi tidak boleh ditinggalkan ketaatan yang kita berat melakukannya. Paksakan diri kita. Karena itu yang dikatakan sama Nabi dalam hadis. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Mereka yang futurnya itu tetap istiqomah di atas sunnahku, gak mau berhenti, meskipun berat tapi gak mau berhenti, memaksakan dirinya untuk tidak berhenti, mereka lah yang selamat. Misalkan contoh, ke kajian malas sebetulnya. Kalau ibu-ibu milih gak datang, binasa. Tapi kalau milih tetap datang meskipun tidur, meskipun gak nyatet, meskipun pokoknya ngerumpi, ngobrol dan seterusnya, atau balas pesan WA, itu jauh lebih baik dan itu akan menjadi obat. Begitu seharusnya. Nah, banyak orang tuh enggak, kalau lagi futur tuh jadi dalil untuk tidak melakukan ketaatan. Lagi futur, ya Bu. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu himyah. Diet. Kalau bahasa kitanya, kalau bahasa kesehatannya diet. Diet dari apa? Menjauh dari apa? Menjauh dari segala jalan yang bisa merusak hati dan jiwa kita. Jauh-jauh, jangan deket-deket. Kayak sekarang sebagian dari kita, atau kebanyakan sih, bukan sebagian, kebanyakan. Itu lagi bermusuhan sama nasi, sama karbohidrat. Pokoknya serba karbo, no. Lihat nasi, saya mau udah gak makan nasi. Tapi sama dosa gak pernah begitu. Musik, gak pernah ada yang begitu. Musik, aduh ini teh haram, tapi masuk kepalanya begini-begini. Eta penyebab nama sebetulnya, itu penyebabnya. Karena kita tidak pernah merasa, mohon maaf ya, seperti kita tidak suka nasi dan seterusnya sekarang ini. Gak pernah merasa sebel, jijik, benci sama yang begini. Akhirnya kita futur lagi, penyakitnya muncul lagi. Ya, makanya ibu masuk satu tempat, misalkan banyak lantunan hal seperti ini, keluar. Kalau nggak pengen hatinya sakit, keluar aja, cari tempat lain. Apa susahnya sih? Atau misalkan kalau lebih dari itu, ibu datang ke kasirnya, mohon maaf, ini matikan. Ya nggak ada yang melakukan itu di antara kita, nggak ada. Padahal bisa. Masalah dia nggak terima, harus ya udah kita keluar. Coba bilang, Mas, ini bising. Matiin aja deh. Pernah dia melakukan itu? Pernah? Wah, bagus kalau pernah. Emang harusnya gitu, harusnya. Dan ibu-ibu biasanya punya nyali yang lebih besar untuk urusan yang seperti ini. Cuek, kalau ibu-ibu itu cuek. Gak urusan. Kalau bapak-bapak tuh masih khawatir ada konflik. Iya, karena takut emosional. Kalau ibu-ibu tuh tenang. Matiin nggak? Gitu. Iya. Beres kalau ibu-ibu mah. Matiin nggak? Matiin Mas. Awas kalau nyalain lagi. Gitu. Selesai. Dia nggak akan ngamuk-ngamuk nggak, insya Allah. Jelas Bu? Jadi dengan cara seperti itu kita menjaga diri kita. Dan menyehatkan kembali hati dan jiwa kita dari kefuturan dan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan jelas insya Allah. Satu lagi mungkin, silakan. Allah. Jika ada. Oh, satu lagi dari bapak-bapak. Atau satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Atau ibu-ibu, nanti bapak terakhir. Berarti 4 berarti.
Jazakallah khair. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi dilisankan mencintai Allah dan Rasul, tapi tidak tahu hatinya ya. Itu apakah ini termasuk ada orang-orang yang banyak beribadahnya tapi amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah? Apa itu termasuk itu? Dan apabila seseorang cuma melaksanakan sunnah Rasulnya, tidak semuanya gitu, cuma sebagian, itu gimana? Barakallahu fiik, Masya Allah. Yang pertama, bisa jadi, betul. Bisa jadi ini diantara orang-orang yang kemudian banyak amalannya tertolak karena tidak mengikuti Rasulullah. Jadi bilang cinta tapi sunnah Rasul dia nggak peduli. Bahkan kadang-kadang ada yang benci. Kalau sampai benci, ini munafikin. Ini ciri orang-orang munafik. Nah, yang kedua tadi pertanyaanmu. Yang kedua, kita ini diperintahkan mengikuti itu, bertakwa sama Allah itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Iya. Yang wajib kita nggak punya pilihan. Sunnah Nabi itu ada yang fardu ain, ada yang hukumnya mustahab. Yang seperti banyak kita pahami, sunnah. Jadi kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Ada yang hukumnya seperti itu. Nah, yang wajib nggak punya pilihan kita selain melakukannya. Tapi kalau yang hukumnya mustahab itu semampu kita. Itu beruntungnya kita. Fattaqullaha mastata'tum. Karena Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah semampunya. Setelah yang wajib, sisanya amal soleh itu semampunya. Tapi harus berusaha semua yang kita lakukan di atas sunnah Nabi. Jelas Bu sampai di sini? Ya, tapi kalau orang kemudian tidak mau atau bahkan benci, maka kata para ulama, hada min sifat al-munafiqin. Ini di antara sifat orang-orang munafik. Orang mukmin enggak sepantasnya bersikap seperti ini. Karena kalau dia beriman, maka sunnah Nabi itu akan selalu ada di mana? Di sini. Sebagaimana Al-Quran juga selalu ada di sini, maka sunnah Nabi pun selalu ada di dalam dadanya. Ya, yang dia pikirkan, yang dia rasakan, yang dia harapkan, yang dia inginkan, itu selalu dia timbang dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Itu mukmin. Itu mukmin. Allah Ta'ala. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya, saya kebetulan pernah lihat satu postingan di Instagram, lebih tepatnya di IG-nya Syekh Hasim Al-Hakim. Ya. Jadi ada pertanyaan, bolehkah saya makan makanan atau kue yang mengandung alkohol 0,05%? Iya. Dan beliau menjawab boleh. Dan dia bilang menjawab menghabiskannya pun boleh. Karena tidak akan membuat kita keracunan atau mabuk. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Masya Allah. Yang pertama, saya tidak tahu apa yang mendasari beliau mengatakan itu. Itu satu. Beliau mungkin punya wijhatun nadhar, tapi saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu dari pendapat para ulama tentang masalah ini, itu adalah ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya bisa memabukkan, maka sedikitnya itu nggak boleh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah dikabarkan bahwa di dalam zat atau makanan tertentu ada kandungan ini beda kasusnya kalau kita tidak tahu. Karena terkadang dalam proses pembuatan makanan itu terciptalah memang unsur-unsur seperti ini, betul tidak? Seperti pembuatan keju atau yang semisal itu tercipta. Atau peyem, kalau dalam peyem itu menghasilkan itu juga. Ya, tapi kalau kita tidak tahu nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah tahu dari awal dikabarkan memang mengandung, karena dalam prosesnya menggunakan itu dan seterusnya, maka hukumnya nggak boleh. Itu pendapat jumhur ulama seperti itu. Nah, tapi saya masih mengatakan begini sama beliau, sama Syekh Asim ini. Saya nggak tahu, saya nggak bisa mengatakan kenapa kok bisa begitu. Harusnya beliau kemudian menjelaskan. Itu yang lebih tepatnya, agar orang tahu kenapa bisa mengatakan seperti itu. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok jadi boleh? Ya, itu menjelaskan dan menjelaskan pendapat ulama yang menjelaskan. Itu jauh lebih selamat untuk beliau. Jadi kalau bertanya seperti ini, dan ini terjadi ibu-ibu sekalian, jadi jangan aneh. Kalau misalkan, nah hanya boleh.
Sedangkan ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Ini kita harus perjelas. Nggak bisa hanya begini. Ya, dikutip dari Instagram, kemudian ditanyakan, kemudian dijawab. Nggak bisa begini. Tabayunnya harus ada sama dia, sama beliau. Ini maksudnya kenapa begini? Kok bisa begini? Harus langsung. Ya. Tapi yang pasti yang saya sampaikan ini pendapat jumhur ulama. Dan itu lebih selamat. Ya, obat batuk juga sama ibu-ibu. Obat batuk itu masih banyak yang pakai alkohol. Ya, merek-merek tertentu baca. Makanya dibaca. Dilihat di ingredients itu, di apa namanya? Di isinya itu. Beberapa Anda lihat masih ada alkohol, dicantumkan. Ada yang 0,8%, ada yang 1, sekian persen ada. Makanya enak obat batuk itu. Hangat kan? Dan sebagian anak-anak kita itu, mereka nggak mengganja, mereka nggak narkoba, tapi minum obat batuk untuk bisa mabok. Dijual bebas dan mereka beli banyak. Saya tahu beberapa anak yang melakukan. Ada yang cairan, ada yang pil. Obat batuk belinya. Beli banyak. Karena mereka tahu ini bisa. Makanya nggak ketahuan. Anaknya nggak pernah bawa botol bir ke rumah, nggak, tapi teler terus. Minum obat batuk. Ya, makanya kita harus hati-hati. Mudah-mudahan jelas Pak, insya Allah. Dan saya sarankan Bapak langsung nanya sama Syekh Asim via Instagram. Ya, di DM aja. Di DM aja. Syekh ini maksudnya apa? Ya, mungkin wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya, alasan yang legit yang beliau mengatakan itu kenapa? Ya, wallahu a'lam. Nah, jelas mudah-mudahan insya Allah sampai di sini. Nah, jazakallahu khair Ustaz atas semua ilmu dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi pahala jariah bagi Ustaz. Amin. Dan bagi kami menjadi tambahan bekal kami untuk menghadapi kehidupan sehari-hari ke depan. Untuk itu kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.